Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, ketemu dalam perkuliahan online sesi perkuliahan online ya. Untuk pada hari ini dengan mata kuliah e-commerce ya. Untuk pengabsenan langsung kesiapan seperti biasanya ya. Untuk linknya juga sudah ada di sana. Silahkan klik untuk mengikuti perkuliahan. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya, kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi. Menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, untuk pertemuan ke-15 ya. Untuk mata kuliah e-commerce, pembahasan kita kali ini adalah topiknya adalah komponen market di dunia internet ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain bergabung, mungkin bisa kita sambil mulai sedikit-sedikit ya. Nah, karena waktu juga nantinya. Komponen market di dunia internet, e-commerce ya. Nah, aplikasi intra organisasi perdagangan elektronik. Nah, alasan utama perkembangan luar biasa intranet ya, itu mempermudah kerja berkumpulan, kemudian mereka membenarkan saling berhubungan platform yang berlainan ke dalam rangkaian yang kelihatan sama. Ini alasan utama ya kenapa perkembangan di perdagangan elektronik di intranet itu luar biasa, itu karena seperti itu salah satunya ya. Untuk pembayaran elektronik membutuhkan diterima dan dikenal luas. Sulit untuk dilakukan penipuan, kemudian nilai-nilai terjaga tanpa nama dengan makna ya. Jadi pembayaran elektronik ini memang mungkin sudah menjadi hal biasa ya. Semua jual beli
online itu kebanyakan sekarang menggunakan pembayaran elektronik ya. Dengan catatan itu sudah ada keamanannya ya. Beda kalau kita berjualan semisal seperti kemarin yang saya terangkan, tidak ada pihak ketiga, itu antara pembeli dan penjual saja, kemudian mereka melakukan transaksi dengan tanpa perantara, atau misalkan yang kemarin saya jelaskan salah satunya dengan jual beli yang ada perantaranya, itu adalah misalkan ya Bukalapak, katakan seperti itu. Nah itu kan Bukalapak sebagai penjamin ya, bisa dikatakan seperti itu, karena si pembeli mentransfer ke Bukalapak, Bukalapak mentransfer ke pembeli. Nah itu akan lebih aman dibanding dengan antara pembeli dan penjual bertransaksi langsung. Itu takutnya sudah ditransfer tidak dikirim barangnya. Nah itu tidak ada yang bertanggung jawab. Ada beberapa jual beli online yang seperti itu ya. Jadi tidak sedikit seperti itu. Maka dari itu agar lebih berhati-hati, lebih bijak, lebih cerdas dalam menggunakan dunia internet ya, khususnya di jual beli atau perdagangan di internet. Nah, untuk marketplace, ini kalian tentunya tahu ya marketplace seperti apa. Di Facebook tentunya ada ya untuk jual beli di marketplace. Digital marketplace atau yang sering disebut sebagai market space, ini pada dasarnya merupakan suatu wilayah di mana para praktisi bisnis digital dapat mempertaruhkan nasib dengan cara mencari celah kesempatan bisnis perdagangan secara elektronik yang ditawarkan. Nah ini juga salah satu jual beli online ya di marketplace ini. Mereka menawarkan beberapa barang, misalkan kemudian kita sebagai user atau pembeli mencari barang di marketplace dengan kata kunci sesuai yang kita cari misalkan, nanti akan keluar ya, dengan catatan ada yang melakukan transfer, kemudian ada yang bisa bayar di tempat dan lain sebagainya. Itu juga sudah sangat ramai ya di marketplace atau market space ini. Mungkin malah lebih ramai ya dibanding dengan jual beli online yang sudah terkenal ya, karena lebih mudah dalam ini ya, pencarian mungkin langsung ada ya, pasti ada di dalam marketplace ini komplit. Contohnya di Facebook misalkan. Nah untuk memahami mekanisme persaingan yang terjadi di market space ini, perlu dipahami 3 elemen atau komponen utama yang membentuk pasar B2B, business to business ya, atau dari pendapat Cunningham 2001 ya. Ini mekanisme persaingan ini perlu dipahami ya, perlu dipahami beberapa yang harus dimengerti terlebih dahulu agar nanti dalam kita melakukan jual beli tersebut itu bisa berjalan dengan semestinya ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini B2B exchange ya, dulu pernah saya telah jelaskan mungkin ya. Untuk B2B exchange ini prosesnya, kemudian teknologi, business and rules, information portal, procurement, kemudian buyer and supplier. Di sini B2B yang di sini adalah buyer and supplier ya. Jadi ada pembeli dan pensuplai, kemudian action, kemudian supply chain. Ini adalah 3 elemen komponen utama ya. Tentunya ada prosesnya, ada business teknologinya, ada business and rule ya, untuk urutannya ya, seperti itu. Kemudian elemen di sini kita mungkin jelaskan satu persatu ya. Elemen buyer to business ini ya, buyer to supplier ya, atau B2S. Ini yang pertama ada business rules.
pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip bisnis di dunia maya yang harus dipahami oleh pelakunya. Menurut How Business is Done, nah, setidak-tidaknya para praktisi bisnis yang bersangkutan harus memahami filosofi dasar dari ekonomi digital yang memiliki beberapa perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan prinsip ekonomi konvensional. Jadi memang karena mungkin dulu terbiasa ya dengan perdagangan konvensional atau secara manual, kemudian beralihnya secara teknologi dengan perkembangan teknologi seperti ini, kemudian beralih menjadi perdagangan elektronik seperti sekarang ini. Itu perlu diketahui ya, perlu diketahui banyak filosofi dasarnya, ekonomi digital itu seperti apa dan lain sebagainya perlu dipelajari, barulah nanti akan bisa ya, bisa melakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan atau kerugian dalam berdagang ya. Nah, itu yang perlu dipelajari atau dipahami ya, mengenai business rules ya. Dan yang kedua ada proses. Nah, setelah kita tahu dengan adanya tadi business rule tadi, itu tentunya akan ada sebuah proses dalam suatu perdagangan ya elektronik. Nah, rangkaian aktivitas atau kegiatan operasional yang harus dijalankan agar perusahaan terkait dapat segera mentransformasikan bahan mentah yang ada menjadi produk atau jasa yang siap dikonsumsi oleh para calon pelanggan. Jadi proses ini adalah semisal kita memasarkan sebuah produk atau mengiklankan di sebuah marketplace ya, ataupun di jual beli online intinya. Itu tentunya setelah nanti ada sesuai dengan business rule tadi, itu kita akan membuat produknya ya, prosesnya. Setelah ada pemesanan, katakan sebagai contoh pemesanan apa namanya, desain, misalkan desain katalog. Nah, di situ akan tentunya setelah ada pemesanan akan diproses ya, akan dibuat ya dari bahan mentah menjadi produk yang siap dikirim atau siap dijual ya. Dan yang berikutnya ada teknologi sebagai komponen yang akan memimikkan kedua elemen pertama tersebut menjadi aktivitas operasional. Perlu diperhatikan bahwa segala ide dan strategi bisnis di dunia maya akanlah sia-sia tanpa didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Karena secara teknis, mekanisme komunikasi dan transaksi bisnis yang ada terjadi pada komputer dan kabel-kabel transmisi elektronik dan digital. Ya, seperti itu ya, karena memang walaupun kita sudah mempunyai beberapa ide, kemudian cara dan lain sebagainya, tapi tidak ada infrastruktur dari teknologi informasinya mengenai pemasaran dan lain dengan menggunakan internet, itu akan sia-sia ya. Tentunya pasti itu sudah saling berhubungan ya antara teknologi dan informasi tersebut. Untuk berikutnya ada model sistem B2B ya. Business to business ini ada intermediary portal, procurement, buyer and supplier, action, kemudian supply chain. Jadi, urutan atau rule-nya ya dari model sistem B2B ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada intermediary atau portal. Portal di dalam dunia internet dapat dianalogikan sebagai sebuah pintu masuk menuju sesuatu ya. Nah, dikatakan sebagai pintu masuk karena biasanya para pelanggan atau calon pelanggan tersebut terlebih dulu harus mengunjungi situs portal tertentu terlebih dahulu sebelum menjelajahi lebih lanjut dunia maya yang sedemikian luas. Nah, ini adalah sebagai dasar ya, dasar untuk pintu masuknya itu dinamakan portal atau infomediary.
sebelum kita menjelajahi lebih luas mengenai apa yang kita akan jelajahi ya. Nah, kekuatan suatu portal akan sangat bergantung pada hal-hal sebagai berikut. Kemampuan mesin pencari di portal terkait untuk mendapatkan informasi yang secara spesifik diinginkan oleh pengguna internet atau pelanggan ya. Dan kualitas informasi atau konten yang ditawarkan oleh portal terkait sehubungan dengan industri atau sektor bisnis yang dipresentasikan. Nah, ini juga sangat termasuk sebuah kekuatan ya untuk mengenai e-commerce ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh portal untuk membantu pemakai dalam melakukan interaksi dengan berbagai situs terkait yang ada ya. Dan mekanisme navigasi situs atau website navigasi yang dapat meningkatkan kualitas konteks interaktif antara pengguna internet dengan situs portal terkait. Nah, biasanya seperti itu ya. Di dalam misalkan kita akses di situs untuk jual beli online, kemudian di sana ada untuk apa namanya semacam navigasi ya, navigasi di dalam web atau situs jual beli tersebut tidak hanya untuk di situs tersebut ya, jadi ada membantu melakukan interaksi dengan situs lain di dalam situs tersebut ya, misalkan membutuhkan sebuah referensi dan lain sebagainya. Nah, di situ yang bagus ya, itu termasuk salah satu kekuatan suatu portal ya. Dan yang kedua ada procurement. Peluang bisnis di pasar procurement ini berawal di tingginya total biaya pengadaan procurement cost yang harus ditanggung oleh perusahaan pada umumnya. Para pemasok, supplier bahan mentah, bahan baku maupun barang jadi sadar betul akan permasalahan yang dihadapi oleh para calon pembeli atau buyer. Ini sehingga praktisi bisnis internet melihat kesempatan bisnis yang cukup menjanjikan jika ditawarkan suatu jasa yang dapat menawarkan berbagai manfaat atau benefit kepada buyer, terutama yang berkaitan dengan pengurangan total biaya pengadaan. Nah, ini procurement di sini adalah peluang bisnis ya. Biaya pengadaannya agar bisa terminimalisir ya, bisa tidak terlalu banyak untuk cost-nya ya di dalam pengadaan barang pada saat melakukan transaksi jual beli di online ini ya, atau di internet. Nah, manfaat dari procurement memprediksi biaya pengadaan suatu produk yang secara langsung berpengaruh terhadap harga barang, reduksi ya, kemudian meningkatkan tingkat persediaan barang availability. Nah, kemudian mengurangi biaya total inventory, order cost, holding cost, and opportunity cost ya, mengurangi biaya ya, tentunya pasti dibanding dengan konvensional, tentunya sudah pasti ya. Kemudian memperbaiki proses kontrol pengadaan, memperbaiki pengelolaan keuangan perusahaan, cash management, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelian dan pengadaan barang. Nah, seperti itu ya untuk procurement, untuk pengadaan barang tersebut itu sangat bermanfaat sekali dalam hal e-commerce ya. Kemudian ada buyer and supplier, hubungan yang erat antara pembeli, buyer dan penjual supplier ya, dan broker ya. Broker ini intermediaris ya, sebagai mediasinya secara tidak langsung dapat membentuk sebuah market tersendiri baru di dunia maya yang kerap diistilahkan sebagai the B2B exchange ya. Nah, ini dulu sepertinya sudah saya jelaskan ya mengenai B2B exchange. Nah, di situ ya hubungan antara buyer and supplier itu terkadang, dan juga broker itu secara tidak langsung bisa membentuk market tersendiri ya. Seperti halnya di mungkin di lingkungan kita ya, banyak seperti itu, ada pembeli penjual, kemudian ada brokernya, kemudian terciptalah sebuah market tersendiri. Nah, di situ ya salah satu contohnya seperti itu.
Nah, yang keempat ada auction. Nah, jika di dalam bisnis konvensional lelang, auction ini lebih dikenal sebagai mekanisme perdagangan yang hanya cocok digunakan untuk penjualan barang bekas. Nah, maka di dalam dunia maya hal tersebut berlaku pula untuk produk baru atau bentuk jasa lainnya. Nah, untuk secara konvensionalnya itu auction itu memang barang bekas ya. Contohnya apa? Lelang otomotif, misalkan kendaraan mobil ya. Itu seperti di sekitaran lingkungan kita tuh banyak ya, banyak untuk pelelangan kendaraan, misalkan mobil itu banyak sekali ya, mobil second ya. Tapi untuk yang baru ternyata untuk mobil itu jarang, nggak ada ya, bisa dikatakan nggak ada untuk pelelangan. Tapi di dalam marketplace ataupun e-commerce ini bisa berlaku untuk produk baru atau bentuk jasa lainnya ya. Sekarang pada zaman sekarang ini lebih jangkauannya seperti itu ya, tidak hanya untuk barang bekas saja, ternyata untuk barang baru juga ada yang menggunakan auction ini atau sistem lelang. Kemudian ada supply chain. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kelas menengah dan besar yang telah memiliki sistem informasi yang internal yang handal, mengimplementasikan manajemen rantai pasokan, supply chain management merupakan pilihan favorit. Inti dari supply chain management adalah mengintegrasikan rantai proses internal perusahaan dengan rantai proses yang dimiliki oleh pemasok dan pelanggan. Nah, ini supply chain di sini ya, mengimplementasikan manajemen rantai pasokan ya, untuk supply, untuk pemasok. Nah, manfaat supply chain sendiri itu apa? Mempercepat siklus waktu proses manufaktur ya, memperpendek rantai penciptaan dan pengembangan produk, mempersingkat periode distribusi dan penjualan, kemudian memperkecil penyimpanan barang karena selalu tersuplai ya, kemudian meningkatkan potensi pendapatan, menurunkan harga barang dan lain sebagainya. Seperti itu, karena tidak ada barang yang menumpuk di suatu perusahaan atau gudang, itu akan menurunkan harga ya. Kenapa? Karena secara untuk rantai urutannya itu selalu berjalan ya. Jadi tidak ada pengendapan di dalam gudang, nanti harganya bisa kita minimalisirkan pada saat kita jual ke konsumen, seperti itu. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini mengenai komponen market di dunia internet. Sudah saya jelaskan begitu detail ya. Nanti semisal ada yang dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, atau mungkin kalau masih penasaran lebih lanjut silahkan dikembangkan untuk materi yang dari saya ya, mengenai komponen market di dunia internet ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, bisa dikembangkan lebih luas lagi semisal masih penasaran. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.